Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Kali ini saya akan coba membahas bagaimana mengatasi rasa takut dan menghindari kesalahan umum dalam berinvestasi. Karena ada yang nanya sama saya, Bang, gimana sih supaya berani investasi gitu, main saham atau main di ini pasar saham lah gitu, pasar-pasar keuangan gitu. Saya masih takut gitu. Nah, saya ingin menyampaikan ini bagaimana kita bisa mengelola ketakutan tersebut dan menghindari kesalahan berinvestasi. Ini penting untuk apa? Kita dapat membangun portofolio investasi kita yang menghasilkan cuan gitu. Nah, berikut beberapa tips yang bisa Anda ikuti agar tidak melakukan kesalahan umum yang dilakukan para investor pemula. Dan mungkin juga dulu saya pernah melakukan ini. Oleh karena itu belajar dari kegagalan tersebut. Yang pertama, teman-teman harus menghindari apa yang disebut overtrading, yaitu melakukan terlalu banyak transaksi atau berdagang berdasarkan emosi. Overtrading ini bisa menghabiskan biaya transaksi dan berdampak negatif pada kinerja portofolio Anda. Yang kedua, masalah timing pasar. Teman-teman, cobalah untuk tidak berusaha memprediksi waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham atau investasi Anda. Karena timing pasar adalah tugas yang sangat sulit, bahkan bagi investor yang sudah berpengalaman. Jadi jangan coba-coba, inilah apalagi investor pemula ya, nebak-nebak gitu. Ini pasar udah pas untuk menjual atau pasar pas membeli gitu. Yang ketiga ya ini, jangan terlalu bergantung pada berita pasar, apalagi yang berupa ramalan gitu ya. Karena apa? Berita seringkali bersifat sesaat dan bisa memicu reaksi yang tidak rasional. Apalagi saat ini, terlalu banyak sumber berita yang bisa kita peroleh saat kita hanya sekedar membuka handphone kita itu. Dan seringnya berita itu tidak berasal dari sumber yang dapat kita percaya validitasnya. Jadi lihat sumber berita itu akurat, validitasnya, siapa yang bicara, sumber beritanya dari mana. Penting itu. Jangan asal ada berita langsung bereaksi. Yang keempat, jangan menggunakan pendekatan tunggal gitu. Dalam investasi, kita tidak boleh terlalu terfokus pada satu jenis investasi atau instrumen. Diversifikasilah portofolio Anda untuk mengurangi resiko yang ada. Berikutnya adalah, nah ini penting nih teman-teman, dalam berinvestasi itu kita harus paham bahwa kinerja investasi itu sering berfluktuasi atau naik dan turun. Sehingga penting untuk tidak kehilangan kesabaran dan menjual ketika pasar mengalami koreksi sementara. Keenam, ini teman-teman itu tidak boleh memiliki tidak punya rencana investasi. Artinya apa? Teman-teman harus selalu memiliki rencana investasi yang jelas atau sering dikenal sebagai strategic asset allocation. Lalu kalau sudah strategi itu jelas rencana investasinya, maka patuhi rencana tersebut. Rencana ini meliputi apa? Tujuan, toleransi resiko yang bisa teman-teman hadapi, kemudian strategi exitnya seperti apa, sehingga teman-teman tetap, kalaupun rugi, itu ruginya tidak terlalu dalam atau bisa segera melakukan cut loss. Sehingga Pak, teman-teman bisa melihat peluang di instrumen lainnya dengan merealokasi aset yang sudah tadi merugi kepada instrumen investasi lainnya yang memiliki potensi cuan. Yang ketujuh, jangan pernah ngabaikan biaya. Kenapa? Setiap transaksi itu ada biayanya. Jadi perhatikan biaya transaksi dan biaya manajemen investasi. Karena biaya yang tinggi dapat menggerus cuan dari investasi Anda. Yang kedelapan, jangan pernah tidak melakukan diversifikasi. Tidak melakukan diversifikasi portofolio adalah sebuah kesalahan besar.
Diversifikasi ini akan membantu Anda mengurangi risiko yang terkait dengan investasi tunggal atau sektor tertentu. Terakhir saya mau bilang, ingatlah bahwa investasi itu melibatkan risiko dan tidak ada jaminan keuntungan. Oleh karena itu, dengan memiliki pengetahuan, disiplin, kemudian punya rencana investasi yang baik dan tepat, Anda dapat mengurangi ketakutan dan menghindari kesalahan umum dalam berinvestasi. Juga selalu penting untuk memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan hal tersebut dapat memberikan wawasan berharga untuk investasi Anda selanjutnya dan di masa depan. Ingat 8 jangan tadi.